Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, para jamaah sekalian kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalani segala apa yang diperintahkan dan sekaligus kita juga menjauhi segala apa yang dilarang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita semua ditanya tentang apa yang kita cari di dunia ini, maka pasti kita memiliki jawaban yang sama, yaitu kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka mencari kebahagiaan. Walaupun persepsi kebahagiaan setiap kita mungkin berbeda-beda. Ada di antara kita yang ketika dia melakukan hal-hal yang bersifat sia-sia, dia mendapatkan kebahagiaan dari hal itu. Dan bahkan lebih parah, ada sebagian kita yang dia mendapatkan kebahagiaan di dalam melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin, di mana kita telah dibimbing di dalam syariat kita tentang kebahagiaan yang sesungguhnya, di mana kemudian kita telah diatur tentang bagaimana cara meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di dalam salah satu risalah beliau Qawaidul Arba', beliau pernah mengatakan tentang indikasi-indikasi seseorang dapat meraih kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Di mana beliau mengatakan, "Idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istaghfar." Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya indikasi seseorang dapat meraih kebahagiaan yang sejati adalah ketika dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita telah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita? Dan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ingat bahwa kenikmatan itu bukan hanya sesuatu yang berbentuk materi, tetapi di sana ada kesehatan, ada waktu luang, ada masa muda, dan bahkan ada keimanan. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang patut kemudian kita syukuri. Namun apalah daya, banyak di antara kita yang lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, agar kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki,
jadilah kita termasuk orang-orang yang sedikit ini, yaitu yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak di antara kita yang keliru di dalam bagaimana mengaplikasikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati ada sebagian orang melakukan perayaan-perayaan tertentu, melakukan acara-acara tertentu bahkan yang sifatnya maksiat, lalu mengatasnamakan bahwa ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Tentu ini adalah suatu kekeliruan. Karena di dalam syariat Islam, seseorang tidak akan dianggap sudah bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, melainkan ketika dia telah memenuhi 3 hal. Yang pertama, dia bersyukur dengan hatinya. Artinya hatinya mengakui betul bahwasanya segala nikmat yang dia rasakan, segala kenikmatan yang dia terima, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam prakteknya dia mendapatkan dari rekan bisnisnya, dari saudaranya, dari temannya, tapi pada hakikatnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada pada diri kalian itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh pengakuan dalam hati kita. Dan ini dianggap sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, selain kita mengakui dalam hati bahwa segala kenikmatan yang ada pada diri kita adalah dari Allah, maka kemudian kita juga harus mengakuinya dengan lisan kita. Kita harus sering menyebut-nyebut kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan salah satunya dengan cara banyak memuji Allah, zat yang maha memberi rizki kepada kita, zat yang maha mencukupi segala kebutuhan kita. Seperti ucapan seseorang mengatakan Alhamdulillah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang menganggap satu-satunya cara bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah saja. Padahal tidak cukup dengan itu. Karena ada poin yang ketiga, yang ini banyak dilupakan kaum muslimin di dalam kita bersyukur kepada Allah. Yaitu apa? Yaitu memanfaatkan segala apa dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita sehat, maka dalam rangka kita mensyukuri nikmat sehat ini, maka yuk kita gunakan kesehatan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita nikmat harta, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, yuk kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Allah beri kita nikmat masa muda, maka yuk kita manfaatkan masa muda kita dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi inilah dia para jamaah sekalian rahimakumullah, tentang bagaimana tata cara bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengakui dengan hati, senantiasa memuji Allah dengan lisan kita, dan juga kita mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang telah melakukan 3 hal ini, maka dia telah dianggap melakukan syukur yang benar, dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat janji Allah para jamaah sekalian rahimakumullah, di mana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, artinya benar-benar bersyukur seperti tahapan yang kita sampaikan tadi, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan perbuatannya, maka la azidannakum, kata Allah, maka pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Maka ketika ada keluhan di antara kita selama ini saya sudah bersyukur, tapi kenapa nikmatnya tidak ditambah oleh Allah? Maka mari kita introspeksi diri. Bisa jadi syukur yang kita lakukan selama ini ternyata belum benar, belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat kita. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi kebahagiaan yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalah beliau, yaitu idza batuliya sabar, yaitu apabila dia diberikan ujian maka dia bersabar. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kesabaran adalah suatu kewajiban yang Allah tetapkan bagi setiap kita. Dan perlu diketahui, kesabaran bukan hanya ketika kita menghadapi segala perkara yang tidak mengenakan hati. Namun para ulama menjelaskan,
ada 3 macam kesabaran yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah kesabaran dalam rangka kita melakukan ketaatan kepada Allah. Di saat badan letih, di saat mata mengantuk, tiba-tiba berkumandang adzan subuh, orang-orang sedang terlelap tidur, tapi dengan penuh kesabaran kita memenuhi panggilan Allah. Inilah salah satu bentuk kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, kita sabar dalam menjauhi dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kita tahu segala apa yang dilarang oleh Allah, segala macam bentuk kemaksiatan nampaknya suatu keindahan, suatu kenikmatan. Tapi kita dituntut bersabar agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ini juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah kesabaran yang selama ini kita ketahui, yaitu kesabaran di dalam menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan ketika seorang muslim bisa sabar dalam menghadapi ini, maka yakinlah kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan yang sejati akan dia peroleh. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, segala musibah, segala ujian pasti akan kita hadapi, pasti akan kita dapati, dan kewajiban kita adalah bersabar di dalam menghadapinya dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang itu mengira bahwasanya mereka tidak akan diuji lagi setelah mereka mengikrarkan saya beriman kepada Allah? Sungguh Allah pasti akan menguji mereka sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka agar diketahui apakah keimanannya jujur atau dusta. Jadi kewajiban kita bersabar. Terlebih di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyiapkan pahala hanya bagi orang-orang yang bersabar pada hari kiamat nanti dengan pahala yang tiada hingga. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah poin kedua sebagai salah satu indikasi seseorang meraih kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau tentang indikasi orang-orang yang dapat meraih kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat adalah idza adnaba istaghfar, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dosa maka dia bersegera untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui para jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kita tidak ada yang selamat dari dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah. Namun kemudian kita diharuskan, setiap kita melakukan perbuatan dosa, setiap kita tenggelam dalam kemaksiatan, maka kita segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau mendengarkan bisikan syaitan. Jangan mau mengikuti tipu daya syaitan yang mereka senantiasa membisiki, nanti saja taubatnya kalau sudah tua, nanti saja taubatnya kalau sudah pensiun, nanti begini, nanti begitu. Banyak orang-orang yang kemudian mengikuti tipu daya syaitan seperti ini, dan pada akhirnya ajal lebih dahulu menjemputnya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan hal ini sebagai pelajaran, jangan sampai hal ini terulang kepada kita. Maka kewajiban kita adalah segera bertobat kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan terkadang kita juga ditipu daya oleh syaitan dengan mengatakan bahwa dosa saya sudah terlalu banyak,
Apakah mungkin Allah mengampuniku? Maka di dalam hal ini para jamaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha besar kasih sayangnya. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melebihi besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak yang sedang digendongnya. Maka jangan sungkan dosa apapun yang kita lakukan, segera kita kembali kepada Allah. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Fa innahu yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan. Kalaupun seandainya kita bertobat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Apalagi dosa-dosa selain dari dosa kesyirikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita segera memanfaatkan waktu yang ada untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang telah melakukan 3 hal ini, yaitu dia bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, dan kemudian dia bersabar terhadap segala musibah, segala ujian yang Allah berikan kepadanya, dan kemudian senantiasa beristighfar dan memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan, maka ketika 3 hal ini terkumpul pada diri seseorang, maka ini menandakan bahwasanya seseorang itu telah menggapai kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas kebaikan, dan ini berlaku sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma as'idna bi shifaihim fi hadhihi as-sa'ah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.